Makanya saya angkat isu tidak, budaya dari warisan leluhur kita itu sangat penting dan sangat luhur nilai-nilainya. Tapi ya saya disalahpahami dan dihalalkan darahnya untuk diminum. Akhirnya saya harus melarikan diri. Walaupun saya waktu itu ya berani saya menjelaskan, tapi mereka tetap lebih tragis dari Hardi. mereka tetap, wah kamu itu menghina Islam, darahmu halal untuk diminum. Ya ampun, aku juga muslim, ayahku seorang kiai, gak pernah tuh aku diajarin minum-minum darah halal. Mas Hardi ini sebetulnya ya seperti senior saya di dunia seni rupa tentunya, karena memang gerakan seni rupa baru itu sangat inspiratif, dan Mas Hardi adalah bagian dari gerakan itu. Saya sendiri sangat terinspirasi dan mencoba mengeksplor kreativitas di wilayah seni rupa itu untuk mengembangkan lebih lanjut ide-ide yang sudah katakanlah digarap oleh para senior saya itu. Nah, ini memang tidak mudah. Misalkan tantangannya itu banyak, apalagi waktu itu masa rezim militer Orde Baru, waktu saya masih kuliah di Seni Rupa ITB, itu saya pernah tahan ya di penjara sebetulnya, tapi kemudian beruntung saya tidak dihabisi, dibebaskan, tapi konsekuensinya saya dikeluarkan dari Seni Rupa ITB itu tahun 83. Nah semenjak itu saya hidup di jalanan, mencari-cari kemungkinan untuk bisa bertahan hidup, tapi juga mengembangkan ide-ide itu. Dan akhirnya saya bertemu dengan Mas Willy. Waktu itu setelah ngobrol panjang lebar semalam suntuk dengan Bert dan Mas Willy, waktu mau tidur saya diberi 2 buku oleh Mas Willy. Salah satu bukunya adalah kitab Araraton, dan satu lagi Divine Comedy yang ditulis oleh Dante Alighieri. Nah ini menjadi memang semacam acuan di dalam gerakan kreativitas dan budaya yang saya coba jelajahi hingga hari ini. Begitu. Ya saya waktu itu sebetulnya kalau bicara kitab Araraton ini hubungannya dengan budaya tradisi, tentunya yang saya sangat tertarik. Saya sebetulnya sudah lama mencoba mempelajari, mendalami tradisi budaya yang ada di Nusantara, dan khususnya tentu saja karena sudah diberi buku oleh Mas Willy itu yang budaya Jawa tentunya. Apalagi waktu itu zaman diktator Soeharto itu, yaitu saya sampai di penjara ya, itu saya melihat bagaimana tradisi budaya Jawa seperti istilah saya sih dipelintir gitu, oleh penguasa. Dan ketika saya membaca kitab Araraton itu cerita tentang Enaro, saya itu menjadi sangat kritis. Saya ingat bicara dengan Mas Willy, ini siapa yang nulis buku ini? Saya nggak percaya ini kalau tradisi budaya Jawa itu adalah tradisi yang seperti membenarkan kelakuan Kenarok itu. Boleh nipu, boleh ngebohong, boleh ngerebut istri orang, boleh membunuh. Kan dianggap bapak raja-raja Jawa ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dan waktu itu bagaimana diktator Soeharto, sejauh pemahaman saya juga
menggunakan atau memanipulasi budaya Jawa untuk kepentingan kekuasaannya, padahal itu manusia yang sangat kejam dan tidak bermoral. Nah, perjalanan itu lalu lanjut menginspirasi saya. Akhirnya saya mencoba mempelajarinya sampai nyasar ke Bali, dan nanti akhirnya nyasar ke Tibet juga. Kenapa sampai ke Tibet? Dan terus saya bekerja, sebenarnya saya bekerja hingga saat ini bersama para biksu dan orang Tibet. Itu karena tradisi budaya di biara, khususnya biara sekte Gelugpa atau topi kuning yang dipimpin langsung oleh Dalai Lama, datangnya dari negeri kita. Tapi banyak orang di sini nggak tahu ya. Saya sendiri awalnya tidak tahu, dan malu saya ketika dikasih tahu bahwa ya di Tibet itu di biara tradisinya sebetulnya datang dari sini, dan saya nggak paham awalnya. Tapi itu memberi semangat untuk saya mempelajarinya, dan ya ini memberikan apa ya, stimulasi dan inspirasi untuk mencoba melihat kehidupan hari ini dari dua sisi perspektif, yaitu tradisi budaya leluhur kita yang sepertinya terlupakan, dan juga pengetahuan modern yang biasanya dikombinasikan dengan teknologi modern juga. Nah, ini untuk saya merupakan tantangan, dan ini ada hubungan juga dengan diskusi-diskusi yang saya alami bersama Mas Willy. Karena dalam hal ini sebagai guru itu Mas Willy sebetulnya juga banyak merangsang pemikiran dan yang sifatnya kritis. Dan Mas Willy itu juga saya di dalam kitab Pararaton itu mempertanyakan, kenapa ini Ken Dedes sebagai perempuan hanya dijadikan seperti objek saja yang diperebutkan oleh dua laki-laki. Tapi juga itu sebetulnya saya sedang membuat kritik terhadap sistem dan tradisi, sistem ekonomi global yang kapitalistik, yang menjadikan aspek kebudayaan hanya menjadi sekedar komoditas untuk dijual. Makanya saya angkat isu tidak, budaya dari warisan leluhur kita itu sangat penting dan sangat luhur nilai-nilainya. Tapi ya saya disalahpahami dan dihalalkan darahnya untuk diminum. Akhirnya saya harus melarikan diri. Walaupun saya waktu itu ya berani saya menjelaskan, tapi mereka tetap lebih tragis dari Hardi. mereka tetap, wah kamu itu menghina Islam, darahmu halal untuk diminum. Ya ampun, aku juga muslim, ayahku seorang kiai, gak pernah tuh aku diajarin minum-minum darah halal. Harus itu. Kalau bicara tentang kebudayaan, ya saya ingin mengingatkan bahwa tradisi budaya dari leluhur kita dari Nusantara itu memang luar biasa, dan sebetulnya sangat relevan juga untuk diaplikasikan di dalam konteks hari ini. Misalkan istilahnya kan ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sekarang kayaknya cuma basa-basi gitu loh, tidak dimaknai secara serius, padahal dulu prakteknya itu luar biasa. Semua budaya, semua keyakinan bisa diakulturasikan, bisa dipertemukan. Itu sebetulnya kalau disebutlah yang dianggap negara maju itu, orang-orang terpelajar di sana banyak sekali yang tertarik dan mempelajari
tradisi budaya leluhur kita yang cenderung dilupakan di sini. Ya, saya sudah mengajar di Universitas Passau di Jerman sejak tahun 2012. Ini bukan sekolah seni, tapi Departemen Asia Tenggara Fakultas Filsafat. Itu kenapa? Karena mereka tertarik mempelajari tradisi budaya leluhur kita. Sebab di dalam gaya hidup dan pola pikir yang disebut modern ini, itu ada sisi yang hilang, walaupun secara ilmu pengetahuan atau saintifik sebetulnya juga sudah dipahami oleh para ahlinya, yaitu sisi non-fisik atau sisi spiritual. Cara berpikir modern didorong ke arah yang material saja kecenderungannya, dan ujung-ujungnya nanti profit dan hubungannya nanti dengan kekuasaan. Sesudah saya resah dan tadi udah di penjara, dihalalkan darahnya untuk diminum, mikirlah saya, apa ini yang bisa aku kerjakan? Saya mulai mempraktekkan istilahnya seni berbasis komunitas, ya. Dan di sini prakteknya itu ada karya seninya tentunya, tapi juga ada kerja-kerja konkretnya. Dan dalam hal ini saya waktu itu melihat satu isu penting yang bisa mempersatukan, mempertemukan komunitas-komunitas adalah isu lingkungan hidup. Ini kita sekarang semuanya sudah merasakan juga kan, pemanasan global dengan dampaknya banjir bandang, longsor, tsunami. Dan yang terancam itu bukan hanya negeri kita, tapi seluruh bumi, seluruh dunia. Nah, saya mengerjakan kerja-kerja dengan komunitas ini. Kalau di Indonesia yang sudah berjalan itu di Jogja dan di Bali. Tapi sekarang sudah dari Kalimantan, teman-teman di Sumatera minta ayo kita mau juga kerjasama menghadapi isu lingkungan hidup ini. Nah, lalu dengan menggunakan istilahnya pendekatan interdisiplin, itu kita sebetulnya juga bisa menghadapi atau menangani isu-isu lainnya, sosial, budaya tentunya, tapi juga politik. Hanya di sini kami mengembangkan pendekatan istilahnya menemukan solusi kreatif dan inovatif atas segala permasalahan yang dihadapi oleh komunitas. Ya, nah mungkin kalau dari istilah para politisi ini disebut sebagai strategi bottom up, karena biasanya itu top down gitu, dari atas perintah-perintah, proyek, bikin ini, bikin itu, tapi ya cuma proyek biasanya. Belum lagi tradisi budaya korupsi di sini, tahu sendiri kan. Nah itu, jadi kami mencoba untuk mencari tadi solusi kreatif dan inovatif secara komunal.